Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Anda telah memberi kami sebuah tantangan yang sangat menarik. Satu bab spesifik dari sebuah karya ekonomi monumental, The Wealth of Nations, oleh Adam Smith. Betul, bab 6 dari buku keempat. Tentang perjanjian dagang. Tepat sekali. Jadi, Anda ingin kita membedah argumen Smith tentang kesepakatan-kesepakatan eksklusif ini? Pertanyaannya, ketika sebuah negara bikin perjanjian khusus dengan negara lain, memberi perlakuan istimewa, apakah itu langkah yang cerdas? Atau justru sebuah kesalahan ekonomi yang merugikan warganya sendiri. Dan Smith menggunakan satu studi kasus yang sangat kuat untuk menjawabnya. Benar, studi kasus tentang anggur. Di permukaan kedengarannya sepele ya, tapi ini bukan sekedar soal minuman. Bukan sama sekali. Ini tentang bagaimana sebuah kerajaan besar, Inggris pada waktu itu, bisa terjebak dalam cara berpikir yang menurut Smith ya lebih cocok untuk seorang pemilik toko kelontong. Jadi, mari kita urai pemikiran Smith ini. Penting untuk memahami dunianya saat itu ya. Smith menulis ini di puncak era merkantilisme. Oke. Anggapan dasarnya adalah kekayaan itu terbatas, diukur dari tumpukan emas dan perak. Jadi, perdagangan internasional itu dilihat seperti perang. Zero-sum game, gitu ya? Persis. Keuntungan satu negara adalah kerugian negara lain. Nah, dalam arena ini, perjanjian dagang itu jadi senjata untuk memastikan Anda yang menang. Oke, jadi konteksnya persaingan ketat. Dan di tengah persaingan itu, Inggris membuat kesepakatan dengan Portugal. Bisa dijelaskan detailnya seperti apa? Tentu. Jadi, Inggris setuju untuk mengenakan bea masuk pada anggur Portugal yang besarnya cuma 2/3 dari bea untuk anggur Prancis. Hanya 2/3. Oke. Sebagai imbalannya, Portugal berjanji untuk tidak akan pernah melarang impor produk wol dari Inggris. Sekilas itu terdengar cukup adil. Bahkan cerdik ya kan? Benar. Inggris mengorbankan sedikit di sektor anggur untuk mengamankan pasar ekspor utama bagi industri wol mereka. Dan lagi pula, Portugal kan dianggap pelanggan yang lebih baik. Logikanya, kita harus memperlakukan pelanggan terbaik kita secara istimewa, bukan? Nah, dan disinilah Smith langsung melancarkan serangan pertamanya. Dia menyebut logika itu sebagai seni licik para pedagang rendahan yang dijadikan dalil politik untuk sebuah kerajaan besar. Wow, itu kalimat yang tajam sekali. Sangat tajam. Smith berargumen, seorang pedagang besar yang cerdas itu tidak akan pernah membeli barang dari pemasok yang lebih mahal hanya karena pemasok itu juga pelanggannya. Dia pasti akan selalu cari sumber termurah dan terbaik. Tunggu, saya ingin menantang ini sedikit. Ini kan bukan sekedar transaksi antar pedagang, ini diplomasi. Prancis itu kan saingan utama Inggris, baik militer maupun ekonomi. Portugal itu sekutu. Jadi bukankah masuk akal untuk membayar sedikit lebih mahal demi anggur Portugal untuk memperkuat sekutu dan melemahkan saingan? Ada nilai strategisnya kan? Itu argumen yang sangat bagus. Dan persis seperti itu yang dipikirkan para pembuat kebijakan saat itu. Oke. Tapi Smith membalik logika itu. Dia bilang, dengan memberikan monopoli efektif kepada Portugal di pasar anggur Inggris, Anda sebenarnya merugikan diri sendiri. Merugikan diri sendiri? Bagaimana? Ya, rakyat Inggris sekarang terpaksa membeli anggur yang mungkin kualitasnya lebih rendah atau harganya lebih mahal daripada yang bisa mereka dapatkan dari Prancis. Mereka tidak mendapatkan penawaran terbaik. Jadi, Smith memisahkan antara kepentingan negara sebagai entitas politik dan kepentingan rakyatnya sebagai konsumen. Bagi konsumen, kesepakatan ini jelas merugikan. Persis. Mereka membayar lebih. Dan pengorbanan ini dilakukan atas dasar pembenaran yang jauh lebih besar dan berkilauan. Emas. Disinilah kita masuk ke inti argumen merkantilisme. Nah, ini bagian yang paling membuat saya penasaran. Sumber yang Anda berikan sangat jelas soal ini. Portugal saat itu sedang kebanjiran emas dari koloninya di Brasil. Betul sekali. Dan karena perjanjian dagang ini, sebagian besar emas itu konon mengalir deras ke Inggris. Bahkan disebutkan ada kapal mingguan dari Lisbon yang bawa emas senilai lebih dari 50.000 pound sterling. Jumlah yang luar biasa besar saat itu. Luar biasa. Dari kacamata abad ke-18, perjanjian ini terlihat seperti sebuah mahakarya kebijakan. Mereka berhasil menyedot emas dari dunia. Balon itu hingga kempes. Oke. Dia bilang, para politisi itu terhipnotis oleh kilauan emas dan gagal melihat kenyataan ekonominya. Apa kenyataannya menurut Smith? Dia mengajukan pertanyaan sederhana. Untuk apa emas itu? Emas itu sendiri kan tidak bisa dimakan, tidak bisa dipakai. Betul. Nilainya terletak pada apa yang bisa dibeli dengannya. Smith berargumen, emas itu terlalu berharga untuk dibiarkan menganggur di Portugal.
Emas itu pasti akan mengalir ke negara lain untuk ditukar dengan barang-barang yang benar-benar dibutuhkan. Tunggu dulu. Jadi maksud Anda, bahkan jika perjanjian anggur ini tidak pernah ada, emas dari Brazil itu tetap akan berakhir di London? Tepat sekali. Ini poin krusial dari argumen Smith. Bagaimana bisa begitu? Coba pikirkan, negara mana pada abad ke-18 yang paling efisien dalam memproduksi barang-barang manufaktur yang dibutuhkan Portugal? Jawabannya ya Inggris. Oke. Inggris itu bisa dibilang pabrik dunia saat itu. Jadi Portugal yang punya banyak emas tapi butuh barang, secara alami akan mencari produsen terbaik. Emas itu akan mengalir ke Inggris bukan karena perjanjian anggur, tapi karena hukum penawaran dan permintaan. Wow, jadi para politisi Inggris merayakan sebuah kemenangan yang sebenarnya bukan hasil kerja mereka. Ya, bisa dibilang begitu. Mereka membuat sebuah perjanjian yang merugikan konsumen mereka untuk mendapatkan hasil aliran emas yang akan mereka dapatkan bagaimanapun juga. Perjanjian itu hanya sebuah teater politik. Itu cara yang sangat baik untuk menyimpulkannya. Perjanjian itu tidak menciptakan aliran kekayaan, ia hanya meresmikannya, sambil secara bersamaan menciptakan distorsi pasar yang merugikan. Ini serangan langsung ke jantung merkantilisme ya? Betul. Kekayaan sebuah negara, menurutnya, bukanlah tumpukan logam mulianya. Kekayaan sejati adalah kapasitas produktif rakyatnya. Kemampuan mereka menghasilkan barang dan jasa. Emas hanyalah alat tukar, bukan tujuan akhir. Oke, ini mulai masuk akal. Jika emasnya akan datang bagaimanapun juga, dan rakyat Inggris harus membayar lebih untuk anggur, di mana sebenarnya kemenangan dalam perjanjian ini? Saya benar-benar tidak melihatnya lagi. Tidak ada. Apa kerugian nyata yang ditekankan oleh Smith? Kerugiannya ada dua lapis. Pertama, yang sudah jelas, harga yang lebih tinggi bagi konsumen. Tapi yang kedua lebih dalam. Smith menyatakan bahwa perjanjian semacam ini sudah pasti merugikan negara yang memberi perlakuan istimewa. Dengan dipaksa membeli anggur dari Portugal, Inggris secara efektif harus menjual barang-barangnya, kain wol mereka yang berharga, dengan harga yang lebih rendah. Bagaimana itu bisa terjadi? Mereka kan menjual dengan harga normal. Coba kita pakai analogi. Bayangkan Anda seorang pembuat kue yang hebat. Di seberang jalan ada dua kedai kopi. Kedai A jual kopi premium 10.000, kedai B jual kopi biasa 12.000. Oke. Tapi pemilik kedai B ini pelanggan setia kue Anda. Logika merkantilis akan bilang, beli kopi dari kedai B untuk menjaga hubungan baik. Masuk akal menjaga pelanggan setia. Tapi Smith akan bilang, itu konyol. Beli kopi enak dari kedai A seharga 10.000. Sekarang Anda punya kopi yang lebih baik dan sisa 2.000 di saku. Benar juga. Dengan dipaksa membeli dari kedai B, Anda secara efektif menukar kue Anda dengan barang, yaitu kopi, yang nilainya lebih rendah. Anda seolah-olah membayar 2.000 ekstra hanya untuk mempertahankan satu pelanggan. Inggris, dalam hal ini, menukar wolnya yang superior untuk anggur yang terlalu mahal. Analogi yang sangat jelas. Inggris kehilangan daya beli karena kebijakan yang mereka buat sendiri. Ini membawa kita pada gagasan Smith yang lebih besar, ya? Betul, ini puncaknya. Smith menantang gagasan bahwa ekonomi global adalah arena gladiator, di mana satu pihak harus mati agar yang lain bisa hidup. Ya, dia mengajukan ide yang radikal pada masanya. Kekayaan negara tetangga Anda adalah sebuah keuntungan, bukan ancaman. Negara yang kaya adalah pelanggan yang kaya. Jadi, alih-alih mencoba membuat Prancis miskin dengan memboikot anggurnya, Inggris seharusnya berharap Prancis menjadi sekaya mungkin. Tepat. Bayangkan jika Prancis jadi sangat makmur. Permintaan mereka akan barang-barang Inggris, wol, perkakas, bisa jadi jauh melampaui apa yang bisa dibeli oleh Portugal. Saya mengerti. Dengan menghambat perdagangan dengan Perancis demi Portugal, Inggris mungkin sedang menutup pintu ke pasar yang jauh lebih besar. Smith mendorong kita untuk beralih dari mentalitas berebut potongan kue yang sama, menjadi bekerja sama untuk membuat kue yang jauh lebih besar untuk semua. Ini benar-benar mengubah perspektif. Dari permainan zero sum menjadi permainan yang bisa menguntungkan semua pihak. Jadi, setelah membedah semua ini, apa artinya analisis Smith ini bagi Anda, pendengar kami? Pelajaran utamanya adalah waspada terhadap narasi kemenangan dalam kebijakan ekonomi yang seringkali menyembunyikan biaya tersembunyi. Satu metrik, saat itu neraca perdagangan emas, bisa membuat pemimpin buta terhadap kerugian nyata yang ditanggung masyarakat. Kita harus selalu bertanya,
Siapa sih yang sebenarnya diuntungkan dari sebuah kebijakan proteksionis? Dan jawabannya seringkali bukan rakyat banyak. Seringkali jawabannya adalah segelintir produsen yang dilindungi dari persaingan, sementara biayanya ditanggung oleh jutaan konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi atau pilihan yang lebih sedikit. Jadi, analisis dari satu perjanjian anggur di abad ke-18 ini pada dasarnya adalah sebuah prinsip abadi. Kesepakatan-kesepakatan istimewa dan kebijakan proteksionis seringkali menciptakan monopoli buatan yang pada akhirnya merugikan negara yang seharusnya dilindungi. Dan itu memaksa kita untuk melihat melampaui tujuan yang dinyatakan. Sebuah kebijakan mungkin dibingkai sebagai langkah untuk melindungi pekerja atau menjaga keamanan nasional. Narasi yang sering kita dengar. Tapi Smith mengajarkan kita untuk selalu melihat insentif dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Apakah kebijakan ini benar-benar menciptakan kemakmuran, atau hanya memindahkan kemakmuran dari konsumen ke produsen yang dilindungi? Sebagai penutup, ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Smith menulis tentang perjanjian anggur dan wall antar kerajaan Eropa 250 tahun yang lalu. Sudah lama sekali. Tapi coba pikirkan, seberapa sering kita mendengar gema dari seni licik pedagang rendahan ini dalam perdebatan modern. Ketika kita mendengar argumen untuk mengenakan tarif tinggi pada produk impor untuk melindungi industri dalam negeri, atau memberikan subsidi besar pada juara nasional tertentu, apakah kita masih sering diyakinkan untuk membayar lebih mahal demi sebuah kemenangan strategis yang, jika dibedah dengan kacamata Smith, mungkin sebenarnya bukan kemenangan sama sekali?